Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami urapan, agar setiap firman yang kami dengar itu akan menjadi rema bagi kami, untuk kami lakukan, supaya setiap kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami sekaligus disucikan, sekaligus dibentuk karakter kami, supaya kami menjadi seperti Kristus. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman untuk dilakukan, bersama saya katakan amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema DP2MI. DPMI adalah dari sebuah singkatan doa, puasa, pujian, penyembahan, iman. Saudara, mari kita buka di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 32. Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Munim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tempat jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka, "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah,
hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yehosafat, begini firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggal berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunung Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutanlah dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Asuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin, saudara. Saudara, kalau kita membaca pada 2 Tawarik 20 mulai ayat 1 sampai ayat ke-32,
maka saudara kita mengerti ada sebuah kisah, ada suatu peristiwa. Bahwa bagaimana sebuah negara yang kecil mendapatkan ancaman. Maka ancaman itu adalah ancaman yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Sehingga semua orang mengalami stres berat. Saudara, hari-hari ini kita sering diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup yang sangat keras. Tantangan-tantangan hidup yang sangat menakutkan. Baik tantangan kehidupan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang keluarga, yang kita nilai makin hari makin sulit. Kesehatan pada akhir zaman ini makin hari makin penting dan makin mahal. Ekonomi makin hari makin sukar. Keluarga makin hari makin sulit untuk dipimpin. Saudara, begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Di dalam kehidupan kekristenan pada akhir zaman ini, memang tidak pernah terlepas dari ancaman. Memang tidak pernah terlepas dari intimidasi dengan berita-berita buruk. Saudara, berita-berita buruk ini sering sekali menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Dan berita buruk ini sering meruntuhkan iman percaya kita. Perlu saudara ketahui bahwa berita buruk itu adalah senjata yang ampuh bagi si jahat. Agar orang percaya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Agar orang percaya kehilangan iman. Setiap berita buruk akan mengeringkan tulang dan menjatuhkan iman saudara dan saya. Nah, saudara, kita mau belajar bagaimana seorang Yosafat dia bisa meraih kemenangan untuk mengalahkan bangsa Moab yang besar ini, yang kuat ini, dan bangsa Amon. Ada 4 langkah kemenangan yang dilakukan oleh Yosafat. Yang pertama, pada waktu Yosafat mendengar berita yang buruk, Yosafat bisa menguasai ketakutan atas ancaman musuh. Dia bisa menguasai pikirannya. Dengan apa? Mencari Tuhan. Itu ya langkah yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 2-3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara perhatikan, ayat kedua dikatakan ada suatu laskar yang besar datang dari seberang laut. Secara pikiran, secara rasio, sebagai seorang raja yang kecil, mereka mendapatkan ancaman. Mereka mengalami ketakutan, saudara. Yosafat menjadi takut, tetapi ketakutan itu dia bisa kuasai dengan mengambil jalan mencari Tuhan. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami ancaman. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Mungkin saudara menghadapi intimidasi. Belajar seperti Yosafat. Mengambil keputusan mencari Tuhan. Saudara jangan mencari manusia. Manusia sangat mengecewakan. Tetapi kalau saudara mencari Tuhan, saudara dengan mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Maksudnya menghukum bangsa Amon dan bangsa Moab. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami.
kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat dia mengakui bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang besar. Bangsa Amon adalah bangsa yang kuat. Maka dari itu dia merasa bahwa dia kecil. Dia membutuhkan apa? Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan. Maka dari itu dia mencari Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak sadar atas keterbatasannya. Dia berusaha bagaimana untuk menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri. Saudara, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, saudara menghadapi masalah, jangan pernah saudara mencari jalan dengan kekuatanmu sendiri. Saudara, seperti pada waktu murid Yesus. Dia bersama Yesus di satu perahu yang sama. Yesus sedang tidur, dia sedang menghadapi badai. Murid-murid berusaha untuk menyelesaikan badai yang dia hadapi dengan kekuatannya dia sendiri. Dia baru setelah letih, dia melihat di sebelahnya Yesus sedang tidur di perahu. Maka dia katakan, Tuhan, kita mau binasa. Saudara, dia bisa memanggil Tuhan, tapi ternyata saudara, dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak melihat bahwa Tuhan bersama dia di atas perahu. Demikian saudara dan saya, kita kerap kali menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan bersama kita di perahu yang sama. Waktu Yesus dibangunkan, Yesus bangkit dan dia menghardik badai itu. Dan teduh. Dan Yesus memberikan satu pesan kepada mereka. Kamu kurang percaya. Berapa banyak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak sadar atas kelemahan kita. Atas keterbatasan kita, atas kekurangan kita. Kita selalu mencari jalan dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita mengalami keletihan. Yosafat dengan cepat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa di seluruh negeri. Dan Yosafat dapat menaklukkan pikiran takutnya lewat ibadah, sehingga dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan berdoa, berpuasa. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dia bisa dengan pengaruhnya sebagai seorang raja, dia perintahkan seluruh negeri untuk berpuasa dan melakukan ibadah. Maka dengan sendirinya, dia sudah bisa menaklukkan pikiran takutnya lewat ibadah. Dan di akhirnya dia dapat perlindungan dari Tuhan. Demikian saudara dan saya, ambil keputusan mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan di dalam bahasa aslinya daras. Daras itu mencari perjumpaan dengan Tuhan melalui penyembahan. Saudara, pada waktu saudara menghadapi krisis, waktu saudara menghadapi persoalan, satu hal saudara cari Tuhan melalui apa? Menyembah. Berikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami kebuntuan, saudara sedang mengalami jalan buntu, satu hal yang saudara lakukan, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Setiap saudara yang mendapatkan tantangan hidup, belajar seperti Yosafat. Mencari Tuhan melalui ibadah. Menghormati ibadah dengan menyembah. Dengan sungguh-sungguh dan memuliakan dan mengagungkan Tuhan atas kasih-Nya. Kuasanya, kedaulatannya. Dan berdoa dengan murni yang bertalu-talu. Yosafat adalah raja yang mempunyai kerendahan hati. Pada waktu dia beribadah di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Allah. Saudara, tidak ada lagi satu perbatasan antara raja dengan rakyat. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat.
Dia beribadah bersama-sama. Dia menyuruhkan seluruh bangsa untuk berdoa, puasa, melakukan ibadah dengan penyembahan kepada Tuhan. Wah saudara, ini dilakukan dengan sesuatu yang luar biasa. Yosafat menyerukan seluruh bangsa untuk berpuasa. Baik ayah, ibu, anak, semuanya di dalam sekeluarga berdoa puasa. Saudara, kedagingan itu harus kita salibkan setiap hari dengan apa? Puasa. Jika kita tidak menyalibkan kedagingan kita, maka kita tidak ada penguasaan diri. Akhirnya kita menjadi penyembah berhala, saudara. Menyembah dengan kesenangan, hawa nafsu, menyembah dengan kedagingan, keserakaan, keegoan. Maka dari itu saudara, pada waktu Yosafat sedang mengalami krisis, dia memerintahkan semuanya supaya hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Allah itu hadir di tengah-tengah ibadah itu. Setelah Raja Yosafat menyerukan seluruh Yehuda berpuasa, maka seluruh Yehuda berpuasa dan berdampak. Terjadi kebangunan rohani. Yaitu seluruh bangsa Yehuda bersatu. Beribadah. Dan minta pertolongan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, saya perlu sampaikan. Kalau saudara sedang mengalami krisis ekonomi. Kalau saudara sedang mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saudara perintahkan seluruh anak-anak saudara. Anggota rumah tangga saudara. Untuk bersatu. Yang pertama saudara lakukan doa puasa. Dengan doa puasa saudara. Maka kita menggelontor semua kedagingan kita. Supaya apa? Kita bisa manunggal dengan Tuhan. Supaya Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan terjadilah mujizat yang besar. Saudara, kita baca di dalam kitab 2 Tawarik. Pasal 20 ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara bisa bayangkan seluruh bangsa berpuasa bicara tentang kesatuan hati. Kesatuan roh. Dan berbicara mengalahkan kedagingan supaya dapat bersekutu secara vertikal untuk menarik hadirat Allah. Memperkatakan kata-kata iman, yaitu firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 sampai 9 dan 12. Dan berkatalah, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah engkau memerintahkan atas segenap kerajaan bangsa, kuasa, dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, memperkatakan kata-kata iman atau firman Tuhan itu penting. Kata-kata yang positif
akan memberikan kuasa yang positif juga. Saudara, akibatnya saudara, pada waktu mereka menghadapi masalah, maka mereka mengucapkan kata-kata. Mereka tidak akan berhenti berdoa bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kata-kata ini yang membuat hati Tuhan tersentuh. Kata-kata iman, kata-kata yang positif. Mereka katakan, bila ada suatu malapetaka yang menimpa kami, mungkin pedang, mungkin penghukuman, penyakit sampar, kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini. Dia tidak akan tinggalkan bait Allah. Dia tidak akan berhenti beribadah di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan, dia katakan, Tuhan tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru terus di dalam kesesakan kami. Sampai kapan? Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, inilah suatu pernyataan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosafat, saudara. Dan mereka tidak akan berhenti mengucapkan kata-kata iman. Dan mereka tidak berhenti sampai Tuhan menjawab setiap doa mereka. Dan akibatnya, saudara, Nabi Sakaria, dia adalah seorang Lewi dari Bani Asaf. Maka dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat pada waktu mereka beribadah. Maka Allah berfirman, bukan engkau yang berperang, tapi aku yang berperang bagi kamu. Wow, saudara. Ini adalah sebuah terobosan yang baru. Setelah Yosafat, dia mencari Tuhan dan dia menguasai pikirannya, kekhawatirannya dengan mencari Tuhan, dan dia mengandalkan Tuhan. Dia mengucapkan kata-kata iman dan dia melakukan doa puasa, dan dia mempengaruhi seluruh negeri untuk mengikuti dia berdoa puasa di rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hati Allah terenyuh. Hati Allah melihat ini sesuatu yang spesial. Maka Allah mengucapkan kata-kata firman. Maka Allah menyampaikan sebuah pesan. Kamu tidak usah berperang. Kamu berdiri saja, aku yang berperang bagi kamu. Saudara, apa yang terjadi? Dengan kata-kata iman itu. Imannya semua orang bangkit. Langkah yang keempat adalah Yosafat memerintahkan untuk memanjatkan pujian, penyembahan, dan iman yang sejati. Untuk menarik hadirat Tuhan. Sehingga Allah berperang bagi Yosafat. Saudara, pujian dan penyembahan ini dengan iman. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 19 dan diakhiri sampai 21. Saya akan jelaskan. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesok harinya pagi-pagi mereka maju menuju ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh
percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunung Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Nah saudara, coba kita kembali ke ayat ke-21 saudara. Saudara, ketika ia berunding dengan rakyat, mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Artinya Yosafat dia sedang memilih para worshiper, penyembah untuk menyanyikan lagu untuk Tuhan. Maka dari itu saudara, Yosafat sudah ngerti bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia pilih, dia ngangkat orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang benar. Pada waktu dia mengangkat puji-pujian itu, supaya apa? Supaya bisa nyambung, supaya bisa menarik hadirat Allah. Dan orang pilihan itu, dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Orang pilihan itu orang yang dipilih hatinya. Dia adalah hati yang menyembah. Orang pilihan itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman. Orang yang berani bayar harga. Orang yang mau korban segala-galanya. Saya bisa buktikan bagaimana dia bisa berkorban atas segala-galanya. Dia dipilih oleh Yosafat. Karena apa? Karena orang ini berani bayar harga. Dia punya iman. Waktu dia dipilih, yang pertama, dia hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, dia adalah penyembah yang didasari dengan kekudusan, kebenaran, dan pelaku firman. Pada waktu mereka setelah dipilih, maka mereka menyanyikan puji-pujian bukan di barisan yang terakhir. Dia berada di barisan yang terdepan. Di depannya orang yang bersenjata. Artinya orang ini orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah dan dia berani bayar harga karena dia punya iman percaya. Yaitu iman sejati, saudara. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari-hari ini saudara di dalam pelayanan, saudara harus bayar harga, harus berani bayar harga. Kalau saudara diperhadapkan antara hidup dan mati, saudara, di dalam pelayanan, ini hanya seorang penyembah, saudara. Dia berani berada di depan barisan orang yang bersenjata dan dia berani menyembah untuk berhadapan dengan musuh. Maka dari itu saudara yang terkasih, iman yang sejati itu dimiliki oleh penyembah-penyembah Allah.
Ada harga yang harus dibayar. Maka dari itu saudara, kalau kita sudah melakukan kebenaran firman ini, hasil akhirnya saudara, Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Dan yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang itu karena begitu banyak. Jadi Yosafat tidak bisa perang, dia bisa mengalahkan musuh, hanya Tuhan yang mengalahkan. Tuhan yang berperang bagi Yosafat. Dan Yosafat hanya tinggal mengambil harta yang dimiliki oleh musuhnya. Saudara yang terkasih, Tuhan akan memberi kemenangan yang luar biasa sehingga Yosafat harus membutuhkan waktu sampai 3 hari lamanya menjara barang yang ditinggal musuhnya. Saudara yang terkasih, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kalau saudara sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, jangan pernah takut. Karena kita punya Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman. Atas kedahsyatan demi kedahsyatan. Atas mujizat demi mujizat. Yang terjadi kepada Yosafat. Kami percaya. Engkau adalah Alfa dan Omega, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau 6.000 tahun yang lalu bisa terjadi, demikian juga akan terjadi pada akhir zaman ini. Setiap saudara yang sedang mengalami krisis, jangan takut. Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Setiap saudara yang mengangkat tangan, jangan pernah takut. Belajar seperti Yosafat. Dia bisa menguasai ketakutan. Dia bisa menguasai ancaman musuh. Dengan menguasai pikiran. Dengan mencari Tuhan. Setiap saudara yang sedang mengalami krisis, ambil keputusan. Mencari Tuhan. Dan Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan berdoa puasa. Kumpulkan setiap orang di negeri, seluruh rakyat dikumpulkan untuk mengadakan doa puasa. Demikian juga saudara kalau sedang mengalami krisis, kumpulkan keluargamu. Ajak mereka bersekutu, berdoa, berpuasa. Yang ketiga, perkatakan kata-kata iman. Dengan andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan kata-kata iman. Aku percaya. Oleh bilur Yesus aku pasti disembuhkan. Aku percaya. Segala kesulitan ekonomiku pasti ada terobosan. Karena Allahku adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan setiap kebutuhanku. Kalau saudara sedang mengalami krisis di dalam rumah tangga, aku percaya Allah yang kusembah itu Allah yang shalom, Raja damai sejahtera. Yang keempat saudara, memanjatkan pujian dan penyembahan dengan iman yang sejati untuk menarik hadirat Allah. Dan Allah pasti berperang bagi kita. Setiap firman yang saudara dengar pada hari ini, lakukan. Saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami krisis ekonomi akan dipulihkan. Engkau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan,
Tuhan bikin berhasil. Yang rumah tangganya mengalami krisis, Tuhan akan perdamaikan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini terukir dalam hati kami dan kami akan lakukan menjadi gaya hidup kami. Kami akan melakukan DP2MI, doa, puasa, memuji, menyembah dengan iman percaya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.